Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Santet Kiriman Ibu Mertua. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Malam sudah sangat larut menyelimuti desa Sumberbanyu pada tahun 2002, membawa udara dingin yang menusuk kulit dan suasana yang begitu sepi. Suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar membelah kesunyian malam tersebut. Bayi berusia 2 minggu bernama Ali itu menangis dengan suara kencang tanpa henti. Di dalam kamar utama yang cahayanya redup, Winda terlihat kelelahan saat menggendong anak sambungnya. Ia berjalan dari ujung ranjang menuju pintu, lalu berbalik arah mendekati jendela kamar. Winda terus menimang Ali dengan harapan bayi itu segera tertidur pulas. Namun, semua usahanya tidak membuahkan hasil. Mata Winda sudah memerah karena kurang tidur selama beberapa hari terakhir ini. Ia baru saja resmi menikah dengan Wildan 2 minggu yang lalu. Menjadi ibu untuk bayi yang baru lahir bukanlah hal mudah baginya. Badannya terasa pegal semua, dan rasa kesal perlahan muncul di dadanya karena bayi itu tidak mau diam. Suara tangisan Ali yang semakin kencang membuat Wildan ikut terbangun. Pria itu mengusap wajahnya yang masih mengantuk, lalu mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Ia menatap istrinya yang terlihat putus asa berdiri di sudut ruangan. Wildan tahu istrinya sudah kehabisan tenaga untuk mengurus bayi mereka di tengah malam ini. Wildan melangkah mendekati istrinya. "Sini dah, biar aku aja yang gantian gendong Ali. Kamu pasti udah capek banget kan dari tadi berdiri terus?" ucap Wildan dengan suara serak sambil mengulurkan tangannya. "Aduh mas, badan aku rasanya udah remuk banget ini. Dari tadi Ali nangis terus loh, gak mau diam sama sekali. Padahal tadi udah aku bikinin susu, popoknya juga barusan aku ganti baru. Tapi tetap aja rewel begini," keluh Winda sambil menyerahkan Ali. Wildan mengambil Ali dari dekapan istrinya pelan. Pria itu menepuk punggung anaknya dan berjalan memutar mengelilingi kamar tidur. Ia mencoba menyanyikan lagu pelan sambil mengayunkan tubuhnya. Namun anehnya, Ali justru menangis semakin kencang sampai wajah mungilnya memerah kehabisan napas. Wildan mulai panik melihat anaknya menangis. Ia mencoba berbagai cara lain, seperti mengayunkan tubuh lebih cepat atau menyandarkan bayi itu di bahunya. Namun, semua usahanya tetap berujung kegagalan. Suasana kamar menjadi tegang karena mereka kebingungan. Keributan di kamar utama itu terdengar sampai ke telinga Butina, ibu kandung dari Wildan. Wanita paruh baya itu terbangun dari tidurnya karena merasa terganggu. Ia membuka pintu kamarnya, lalu berjalan menyusuri lorong menuju kamar anak dan menantunya. Suara tangisan cucu pertamanya itu terdengar sangat memilukan. Butinah mengetuk pintu perlahan, lalu melangkah masuk. Ia melihat Wildan mondar-mandir kebingungan menggendong Ali, sementara Winda duduk lemas di tepi ranjang. "Ada apa sih ini Dan? Kok Ali dari tadi nangis terus gak berhenti-berhenti? Kasian loh itu anaknya sampai suaranya serak begitu," tegur Butinah saat menghampiri mereka. "Gak tahu ini Bu, bingung aku. Tiba-tiba aja Ali bangun terus langsung nangis kenceng banget kayak gini. Winda udah nyoba nenangin dari tadi. Aku juga udah gantian gendong muter-muter, tapi anaknya tetap gak mau diam," jawab Wildan dengan wajah pasrah. Butinah menghela napas melihat kepanikan di depannya. "Ya udah, sini kasihin bayinya ke ibu aja, biar ibu bawa ke kamar ibu. Kalian berdua tidur aja lagi lanjutin istirahat. Winda juga pasti capek banget kan kurang tidur dari kemarin-kemarin," kata Butinah meminta cucunya. "Ibu beneran gak apa-apa ngurusin Ali malam-malam begini. Nanti ibu malah jadi repot dan gak bisa tidur loh kalau Ali rewel terus," tanya Winda merasa tidak enak namun lega. "Udah gak apa-apa nda, santai aja. Ibu kan udah biasa ngurus bayi dari zaman dulu. Kalian tidur aja sekarang. Besok pagi kan Wildan juga harus bangun cepat buat kerja. Biar Ali tidur sama ibu aja malam ini," jawab Butinah meyakinkan. Butinah segera membawa cucunya kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar bagian belakang, Butinah membaringkan tubuh Ali dengan hati-hati di atas ranjang miliknya. Ia menepuk pelan paha bayi itu sambil menyenandungkan tembang Jawa.
Tangisan Ali perlahan mulai mereda saat merasakan usapan lembut tangan neneknya. Setelah ditemani lantunan lagu tersebut, mata Ali akhirnya terpejam rapat dan suara napasnya kembali teratur. Butinah menghela napas lega melihat cucunya sudah tertidur pulas. Setelah memastikan posisi tidur Ali aman tertutup selimut, Butinah berjalan keluar menuju dapur untuk membuat susu formula persediaan. Ia melangkah keluar dan membiarkan pintunya sedikit terbuka. Udara malam yang masuk ke dapur rumah itu terasa dingin menyentuh kulitnya. Sambil menunggu air hangat siap, pikiran Butinah melayang mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Keluarga ini memang baru melewati masa yang kelam. Winda dan Wildan memutuskan menikah terburu-buru, hanya selang 1 minggu setelah istri pertama Wildan meninggal dunia. Istri pertama bernama Mira itu meninggal tepat setelah berjuang keras melahirkan Ali. Warga desa sempat membicarakan pernikahan cepat tersebut. Namun Wildan beralasan bahwa ia butuh sosok ibu secepatnya untuk merawat bayinya. Ia menuangkan air hangat ke dalam botol lalu mengocoknya. Butinah mematikan lampu dapur dan berjalan pelan kembali ke kamarnya. Butinah menyusuri lorong gelap dengan tangan kanan memegang erat botol susu. Saat langkahnya semakin dekat ke arah pintu kamarnya yang terbuka sedikit tadi, ia mendadak berhenti. Matanya menatap lurus ke arah celah pintu kayu tersebut dengan perasaan aneh. Dari lorong, Butinah melihat sangat jelas ada sosok wanita asing duduk diam di dalam kamarnya. Wanita itu memiliki rambut hitam yang sangat panjang sampai menjuntai menyentuh lantai. Ia mengenakan pakaian putih kusam dan membelakangi arah pintu. Posisi wanita misterius itu tepat berada di dekat Ali yang masih tertidur pulas. Tubuh Butinah seketika mematung saat melihat pemandangan menyeramkan di hadapannya. Udara di sekitarnya mendadak berubah menjadi sangat dingin sampai menembus tulang. Ia tahu betul Winda memiliki rambut yang pendek dan saat ini pasti sedang tidur di kamar utama. Jantung Butinah berdegup kencang meronta di dalam dadanya karena diserang rasa takut luar biasa. Dengan tangan yang terus bergetar hebat, Butinah mencengkeram kenop pintu lalu mendorongnya dengan sangat keras. Namun begitu pintu kayu itu terbuka sepenuhnya, sosok wanita berambut panjang tadi hilang secara tiba-tiba tanpa jejak sedikit pun. Ranjang itu hanya berisi Ali yang tertidur tenang tanpa gangguan apapun. Keesokan harinya, sinar pagi menyapa desa Sumberbanyu dengan sinar matahari yang mulai menembus celah jendela kayu rumah Wildan. Suasana di dalam rumah sudah mulai sibuk seperti kebiasaan mereka sehari-hari. Wildan duduk santai di kursi meja makan sambil menikmati segelas kopi hitam hangat buatan istrinya. Ia sudah mengenakan pakaian rapi dan bersiap untuk berangkat kerja ke pabrik kayu. Di saat yang sama, Winda sedang berada di area belakang rumah untuk memandikan Ali. Suara cipratan air terdengar sayup-sayup dari arah kamar mandi. Kesempatan emas ini digunakan oleh Butinah untuk mendekati anak laki-lakinya secara diam-diam. Butinah menarik kursi kayu lalu duduk tepat di hadapan Wildan. Raut wajah wanita parubaya itu terlihat sangat tegang dan pucat pasi. Mata Butinah masih menyisakan rasa ketakutan yang mendalam akibat kejadian mengerikan yang ia alami pada malam sebelumnya. Dan ibu mau ngomong sesuatu yang penting banget sama kamu sekarang. Mumpung Winda lagi repot mandiin Ali di kamar mandi belakang. Ucap Butinah dengan suara berbisik namun terdengar sangat serius. Wildan menghentikan aktivitasnya lalu meletakkan gelas kopi di atas meja dengan perlahan. Ia menatap wajah ibunya dengan dahi berkerut. Ada apa sih Bu sebenarnya? Kok mukanya ibu kelihatan tegang dan pucat banget gitu pagi-pagi? Emangnya ibu mau ngomongin soal apa? Tanya Wildan merasa heran melihat tingkah ibunya yang tidak biasa. Semalam waktu ibu lagi ngurusin Ali di kamar, ibu lihat ada perempuan asing duduk diam di sana. Perempuan itu rambutnya panjang banget sampai ke lantai dan pakai baju putih yang kusam. Ibu yakin 100% kalau perempuan itu arwahnya Mira yang datang buat nyusuin Ali. Jelas Butinah dengan suara bergetar menahan rasa takut di dadanya. Mendengar ucapan ibunya, raut wajah Wildan seketika berubah menjadi sangat kesal. Ia paling tidak suka jika ibunya mulai membahas hal-hal yang berbau gaib, apalagi sampai membawa nama mendiang istri pertamanya di rumah ini. Ya ampun ibu, ini tuh masih pagi loh. Ibu tolong jangan mulai ngomong yang aneh-aneh deh. Mana ada ceritanya orang yang udah meninggal bisa hidup balik lagi ke rumah. Paling ibu semalam cuma salah lihat aja, karena efek terlalu ngantuk pas gendong Ali. Jawab Wildan menepis perkataan ibunya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Ibu beneran gak salah lihat dan ibu lihat dengan mata kepala ibu sendiri dari jarak dekat. Perempuan itu duduk membelakangi pintu persis di sebelah Ali tidur. Kamu itu harus ingat pesan orang-orang tua zaman dulu di desa kita.
Perempuan yang meninggal sebelum 40 hari setelah melahirkan, arwahnya pasti bakal jadi kuntilanak gentayangan. Balas Butina bersikeras meyakinkan anaknya sambil menatap tajam ke mata Wildan. Udah cukup, Bu. Aku bener-bener gak mau dengar omong kosong kayak gini lagi di rumah ini. Ibu tolong diam dan jangan pernah bahas soal Mira lagi ke depannya. Apalagi kalau sampai Winda gak sengaja dengar cerita ibu barusan. Nanti Winda bisa cemburu terus kepikiran yang macem-macem. Kasian dia udah capek ngurusin pekerjaan rumah sama bantuin ngurusin Ali tiap hari. Tegas Wildan memotong pembicaraan ibunya dengan wajah merah menahan marah. Pria itu langsung berdiri dari kursi kayu, mengambil tas kerjanya dari atas meja dan berjalan cepat keluar rumah tanpa mau menoleh lagi ke arah ibunya. Butina hanya bisa menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya, menyadari bahwa peringatannya sama sekali tidak dipedulikan oleh Wildan. Waktu berlalu begitu cepat hingga malam hari kembali menyelimuti desa Sumberbanyu. Suasana di dalam rumah Wildan terasa sangat sunyi karena semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Winda dan Wildan tertidur pulas karena kelelahan melakukan aktivitas seharian penuh, sementara Ali juga kebetulan tidak menangis sama sekali malam ini. Namun, rasa kantuk justru sama sekali tidak mendatangi Butina. Wanita paruh baya itu memilih untuk duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang remang-remang. Ia duduk termenung di atas kursi rotan tua, menghadap ke arah jendela kaca bagian depan. Ingatan tentang sosok wanita berambut panjang semalam terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa sangat gelisah di tempat duduknya. Suara hembusan angin malam terdengar berdesir menabrak dinding kayu rumah dari arah luar. Di tengah keheningan ruang tamu tersebut, hidung Butina tiba-tiba menangkap sebuah aroma yang sangat asing. Aroma bau kemenyan yang sangat menyengat perlahan mulai memenuhi seluruh sudut ruang tamu, menggantikan udara dingin yang sebelumnya ia rasakan. Bau kemenyan itu terasa semakin pekat setiap detiknya dan membuat rongga dada Butina menjadi sesak. Wanita itu mulai merasa panik dan menengok ke kanan serta kiri mencari sumber bau tersebut. Karena rasa penasarannya jauh lebih besar dari ketakutannya, Butina perlahan berdiri dari kursi rotan dan melangkah pelan mendekati jendela kaca ruang tamu. Jendela kaca itu tertutup oleh tirai kain tipis yang sedikit bergerak terkena angin dari sela-sela bingkai kayunya. Dengan sebelah tangan yang mulai gemetar hebat, Butina menyingkap perlahan tepi tirai jendela tersebut. Ia mengintip ke area halaman depan rumah yang kondisinya sangat gelap gulita. Begitu matanya fokus menatap keluar jendela, jantung Butina seakan berhenti berdetak detik itu juga. Di luar kaca jendela, tepat di depan wajahnya sendiri, berdiri sesosok kuntilanak berbaju putih kusam yang kotor oleh noda tanah. Wajah kuntilanak itu terlihat sangat hancur dan membusuk dengan bentuk yang sangat mengerikan. Daging pada wajahnya mengelupas parah, memperlihatkan tulang tengkorak yang menghitam lebam. Puluhan belatung putih menggeliat keluar masuk secara menjijikan dari lubang mata dan pipinya yang berlubang. Sosok kuntilanak itu menatap tajam langsung ke arah mata Butina tanpa berkedip sedikit pun. Butina melangkah mundur dengan tubuh kaku, napasnya tercekat tertahan di ujung tenggorokan, dan matanya tidak bisa terlepas dari wajah mengerikan tersebut. Ia sangat mengenali sorot mata itu. Itu adalah sorot mata mendiang Mira yang dipenuhi rasa dendam kesumat. Kuntilanak itu kemudian melakukan pergerakan yang sama sekali tidak masuk akal. Tubuh gaibnya melangkah maju dan perlahan menembus dinding kaca jendela ruang tamu dengan mudah. Sosok mengerikan itu kini sudah berada di dalam rumah, berdiri melayang hanya berjarak beberapa langkah di hadapan Butina. Udara di ruang tamu mendadak berubah menjadi sedingin es balok. Kuntilanak itu melebarkan bibirnya yang robek dan berdarah kental, membentuk sebuah senyuman yang sangat lebar dan mengancam. Kamu harus bayar apa yang udah kamu lakuin ke aku. Nyawa harus dibayar pakai nyawa. Ucap sosok kuntilanak itu dengan suara berat yang menggetarkan seluruh perabotan ruangan. Suara itu terdengar sangat nyata, langsung berdengung menyiksa di dalam gendang telinga Butina. Mendengar ancaman langsung dari makhluk gaib di depannya, pertahanan fisik dan mental Butina hancur berkeping-keping seketika. Lututnya terasa lemas, tidak bertulang menopang berat badannya. Rasa takut yang teramat sangat menyergap seluruh kesadarannya, membuat pandangan matanya berputar dan berubah menjadi gelap gulita. Butina jatuh pingsan dan tubuhnya ambruk membentur lantai keramik ruang tamu dengan suara debuman yang cukup keras. Hantu berwajah hancur itu masih berdiri menatap tubuh Butina yang terkapar tidak berdaya, sebelum akhirnya menghilang menyatu bersama kegelapan malam. Suara benturan keras dari arah ruang tamu ternyata terdengar jelas memecah kesunyian rumah. Winda yang sedang tertidur pulas di kamar utama langsung membuka matanya dengan sangat terkejut.
Ia bangkit dari ranjang dengan perasaan was-was, lalu memastikan Ali dan Wildan masih tertidur tenang di sampingnya. Winda mengambil jaket tipis untuk mengusir rasa dingin, lalu berjalan cepat keluar kamar menuju sumber suara jatuhan tadi. Langkah kakinya berhati-hati saat menyusuri lorong rumah yang sepi menuju arah ruang tamu di bagian depan. Jantungnya berdebar kencang memikirkan benda besar apa yang baru saja jatuh di tengah malam buta begini. Begitu langkahnya sampai di ruang tamu, Winda membelalakan matanya terkejut melihat mertuanya sudah tergeletak tidak sadarkan diri di atas lantai. "Astagfirullah, Ibu. Ibu kenapa bisa tidur di lantai begini?" teriak Winda panik dengan suara tertahan. Ia berlari menghampiri tubuh Butina, berlutut di sampingnya, lalu menepuk-nepuk pelan pipi wanita paruh baya tersebut berulang kali. Winda mencoba membangunkan mertuanya yang suhu tubuhnya terasa sedingin es. "Bu, bangun Bu. Ibu dengar suara aku nggak? Ayo bangun Bu," panggil Winda terus-menerus dengan nada khawatir yang tulus. Setelah beberapa saat ditepuk pipinya dengan keras, kelopak mata Butina perlahan mulai terbuka bergetar. Wanita itu menarik napas panjang dengan dada yang naik turun sangat cepat, seakan baru saja kehabisan pasokan udara dari dalam air. Mata Butina melotot liar menatap sekeliling ruang tamu dengan ketakutan yang luar biasa, mencari-cari keberadaan sosok mengerikan tadi. Namun ia hanya melihat Winda yang sedang memegang kedua bahunya dengan wajah penuh kecemasan. "Ibu kenapa bisa sampai jatuh pingsan di sini sih? Tadi Ibu habis ngapain malam-malam duduk sendirian di ruang tamu?" tanya Winda sambil membantu Butinah duduk bersandar di kaki kursi rotan. Butinah masih mengatur napasnya yang terengah-engah parah. Lidahnya terasa keluh untuk menceritakan kejadian barusan kepada menantunya. Ia tidak mungkin jujur tentang hantu wajah hancur yang baru saja menembus masuk melalui kaca jendela tadi. "Udah Ibu, tenang dulu aja. Tarik napas pelan-pelan. Paling Ibu tadi cuma ketiduran terus melindur mimpi buruk sampai jatuh dari kursi. Udah ayo bangun berdiri. Mending Ibu lanjutin tidurnya di kamar aja, biar badannya gak masuk angin," ucap Winda mencoba menenangkan mertuanya, mengira semua ini hanya insiden biasa akibat kelelahan fisik. Winda memapah tubuh mertuanya berdiri pelan, menuntun langkah wanita tua itu kembali perlahan ke kamarnya di bagian belakang rumah. Butinah berjalan dalam diam mengikuti tuntunan Winda, masuk ke kamarnya dan berbaring di atas ranjang. Pada malam-malam berikutnya, teror menakutkan itu perlahan mulai menyebar keluar dari rumah dan menargetkan warga desa Sumberbanyu secara acak. Hawa desa yang biasanya tenang perlahan berubah menjadi sangat mencekam setiap kali matahari sudah terbenam. Angin malam seringkali bertiup membawa bau kemenyan yang sangat pekat atau bau anyir darah yang menyengat penciuman warga. Para tetangga mulai saling bercerita tentang suara tangisan wanita yang terdengar sayup-sayup dari arah jalanan sepi atau dari arah rumah keluarga Wildan. Ketakutan perlahan merayap masuk ke dalam pikiran warga desa, membuat mereka lebih memilih mengunci rapat pintu dan jendela rumah masing-masing setelah waktu Isya. Suatu malam yang sangat larut, seorang warga desa pria bernama Doni baru saja pulang dari tempat kerjanya di pabrik. Doni mengendarai sepeda motor miliknya melewati jalanan desa yang sudah sangat sepi dan minim penerangan. Lampu motor kuningnya menyorot jalanan tanah berbatu yang membelah area perkebunan bambu lebat. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, membuat Doni harus merapatkan resleting jaket tebal yang ia pakai. Saat laju motornya perlahan mendekati area pos ronda desa yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga, mata Doni menangkap sebuah pemandangan yang tidak biasa. Di atas tempat duduk kayu pos ronda yang kondisinya sangat gelap itu, terlihat ada sesosok wanita sedang duduk diam sendirian sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Laju sepeda motor Doni perlahan berkurang karena rasa penasarannya mengalahkan rasa takut di hatinya. Samar-samar, dari balik suara mesin motornya, ia bisa mendengar suara tangisan wanita yang sangat pilu memecah keheningan malam. Wanita itu memakai gaun panjang berwarna putih kusam, dan rambutnya terurai panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Doni memutuskan mematikan mesin motornya tepat di depan pos ronda tersebut. Ia menelan ludah dan memberanikan diri untuk menegur wanita yang terus menangis tanpa henti itu. Doni berpikir, mungkin saja wanita ini sedang ada masalah keluarga yang berat atau sedang tersesat tidak tahu jalan pulang di desanya. "Mbak, maaf, kok malam-malam begini duduk sendirian di pos ronda sambil nangis? Emangnya rumah Mbak ada di mana letaknya?" tanya Doni dengan nada suara yang sopan dan sangat berhati-hati. Wanita berbaju putih itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Doni. Ia hanya diam, terus menangis sambil menggerakkan pundaknya naik turun dengan pelan.
Suara isak tangisnya justru terdengar semakin jelas dan menyayat hati di telinga Doni. "Gini aja deh Mbak, daripada bahaya diam di sini sendirian malam-malam, mending Mbak ikut bareng saya pulang aja ke rumah. Besok pagi baru saya antar Mbak balik ke rumah Mbak. Gimana, mau nggak?" Tawar Doni yang merasa sangat kasihan melihat keadaan wanita misterius tersebut menangis di tempat sepi. Masih tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya, wanita itu perlahan berdiri dan menganggukkan kepalanya pelan merespons tawaran Doni. Ia berjalan pelan mendekati motor Doni, lalu duduk menyamping di kursi boncengan bagian belakang. Doni kembali menyalakan mesin motornya dan mulai melaju membelah jalanan desa. Perjalanan terasa sangat hening karena tidak ada obrolan sama sekali di antara mereka berdua. Doni fokus melihat ke arah jalan tanah di depannya sambil sesekali melirik ke kaca spion. Namun, kondisi di belakangnya terlalu gelap untuk melihat wajah penumpang wanitanya. Udara dingin tiba-tiba menusuk tengkuk leher Doni, membuat bulu kuduknya berdiri, serentak memberikan firasat buruk. Saat sepeda motor melaju melewati jalanan sepi di bawah rimbunnya pohon beringin besar, tangisan wanita di belakangnya tiba-tiba berhenti total. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik saja, sebelum akhirnya digantikan oleh suara lain yang jauh lebih mengerikan. Tepat di belakang telinga kiri Doni, wanita itu mulai tertawa cekikikan dengan suara yang pelan namun sangat berat. Suara tawa itu terdengar sangat menyeramkan dan sama sekali tidak seperti suara manusia normal pada umumnya. Doni menahan napasnya karena sangat ketakutan. Kedua tangannya memegang gagang setir motor dengan sangat kuat. Ia tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun dan memilih menarik gas motornya lebih kencang agar bisa cepat sampai di rumahnya. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam itu akhirnya selesai saat Doni membelokkan motornya masuk ke halaman rumahnya. Doni mematikan mesin motor dan segera menurunkan standar samping dengan tergesa-gesa. Sambil mengatur napasnya yang mos-mosan dan tidak beraturan, Doni menoleh ke arah belakang untuk memastikan kondisi penumpang wanitanya. Namun betapa terkejutnya Doni saat melihat kursi boncengan belakangnya kosong melompong. Wanita berbaju putih tadi sudah hilang tanpa jejak, padahal Doni sama sekali tidak merasa ada orang yang turun dari motornya sejak tadi. Ia berputar mencari-cari di sekitar halaman rumahnya yang gelap, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Suara mesin motor Doni tadi ternyata membuat ibunya yang bernama Mak Casmi terbangun dari tidur nyenyaknya. Mak Casmi membuka pintu depan rumah lalu berjalan keluar melihat anaknya yang sedang kebingungan menatap jalanan di depan rumah. "Kamu kenapa sih Don? Kok kayak orang bingung celingak-celinguk di depan rumah begitu? Ini udah malam banget loh, buruan masuk rumah sana," tegur Mak Casmi sambil mengeratkan kain jarik yang melilit tubuhnya menahan dingin. "Ini loh Mak, tadi waktu di jalan aku boncengin perempuan yang lagi nangis sendirian di pos ronda desa kita. Pas motornya sampai di sini, perempuannya tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Padahal tadi aku yakin banget dia masih duduk di belakang punggung aku," jelas Doni dengan wajah pucat dan napas yang masih tersengal-sengal menahan takut. Mak Casmi mengerutkan keningnya, tidak percaya sama sekali dengan cerita anak laki-lakinya itu. "Halah, kamu itu pasti cuma halusinasi aja gara-gara kecapean kerja di pabrik dari pagi. Mak dari tadi intip dari jendela kaca waktu motor kamu baru belok masuk ke halaman. Kamu tuh datang sendirian naik motor. Gak ada perempuan siapapun yang kamu bawa di kursi belakang. Udah sana cepet masuk mandi terus langsung tidur," bantah Mak Casmi menyuruh anaknya segera masuk ke dalam rumah. Doni menurut dan melangkah masuk dengan lemas, meski batinnya masih sangat yakin dengan kejadian menakutkan yang baru saja ia rasakan secara langsung di sepanjang jalan tadi. Keesokan paginya, cerita menakutkan yang dialami oleh Doni dengan cepat menyebar luas ke seluruh penjuru desa Sumberbanyu. Ibu-ibu desa yang sedang berkumpul berbelanja sayur di warung pinggir jalan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan obrolan utama. Mereka berdiri melingkar sambil memilih sayuran segar, saling berbisik dengan raut wajah yang tegang. "Ibu-ibu udah pada dengar belum ceritanya si Doni anak Mak Casmi semalam? Masa dia diboncengin kuntilanak dari pos ronda sampai ke depan rumahnya loh?" Buka seorang ibu dengan suara pelan agar obrolannya tidak terdengar terlalu jauh. "Iya Bu, aku juga dengar ceritanya dari tetangga sebelah tadi pagi. Katanya perempuan itu nangis terus tiba-tiba ketawa cekikikan di jalan. Aku sih yakin banget kalau itu pasti arwahnya si Mira yang lagi gentayangan di desa kita," timpal ibu lainnya sambil meletakkan seikat bayam kembali ke atas meja kayu. "Pasti itu arwahnya si Mira yang marah. Ya gimana dia mau tenang di alam kubur coba? Orang dia baru aja mati ngelahirin anaknya. Suaminya si Wildan malah buru-buru nikah lagi sama perempuan lain.
Pasti dia sakit hati banget lihat suaminya cepat nikah, padahal kuburannya juga masih basah. Sahut warga lain yang ikut bergabung membenarkan dugaan dari warga desa lainnya. Obrolan di warung sayur pagi itu perlahan membuat suasana desa Sumberbanyu semakin tegang dan tidak nyaman untuk ditinggali. Keyakinan warga bahwa arwah Mira tidak tenang karena pernikahan cepat Wildan semakin kuat tertanam di kepala mereka. Kini, tidak ada satupun warga desa yang berani melewati area pos ronda atau jalanan sepi setelah waktu maghrib tiba. Ketakutan itu bukan lagi sekedar cerita dari mulut ke mulut, melainkan sebuah teror nyata yang siap menghampiri siapa saja di malam hari. Doni masih mengalami trauma berat di rumahnya, dan ibu-ibu terus menyebarkan cerita itu dari pintu ke pintu. Suasana desa terasa sangat berat, menyisakan hawa dingin yang selalu memicu rasa cemas. Suasana desa terasa sangat berat, menyisakan hawa dingin yang selalu memicu rasa cemas. Ketika pagi hari datang, Mak Casmi teringat kembali pada sebuah kejadian kelam. Wanita parubaya tersebut duduk melamun sendirian di teras rumahnya, mengingat dengan jelas suasana pagi hari saat Mira meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Suasana di rumah Wildan pada pagi itu sangat kacau dan dipenuhi oleh suara tangisan warga yang datang melayat. Mak Casmi yang saat itu ikut berada di dalam rumah melihat sendiri bagaimana Wildan menangis dengan sangat keras di dalam kamarnya. Wildan terus memeluk erat tubuh Mira yang sudah terbujur kaku dan sangat dingin di atas ranjang. Pria itu benar-benar terpukul dan hancur karena kehilangan istri tercintanya yang baru saja selesai berjuang melahirkan Ali. Namun, di tengah suasana duka yang mendalam itu, pandangan mata Mak Casmi tidak sengaja menangkap sebuah reaksi yang sangat berbeda dari arah Butina. Saat semua tetangga sibuk menenangkan Wildan yang sedang menangis, Mak Casmi melihat Butina berdiri sedikit menjauh dari kerumunan warga di sudut ruangan. Bukannya ikut menangis atau bersedih kehilangan menantunya, bibir Butina justru diam-diam menyunggingkan sebuah senyuman senang saat melihat mayat Mira terbaring kaku. Mak Casmi sangat tahu kalau Butina selama ini memang amat membenci Mira dalam kesehariannya. Kebencian mertua itu muncul secara jelas karena Mira hanya berasal dari keluarga buruh tani yang sangat miskin. Butina menganggap kehadiran Mira di rumahnya hanya membawa kesusahan ekonomi dan rasa malu bagi status keluarganya. Ingatan tentang senyuman mengerikan Butina pada pagi itu membuat Mak Casmi bergidik ngeri seketika. Mak Casmi seakan baru menyadari bahwa mungkin saja ada rahasia gelap yang sengaja disembunyikan di balik kematian Mira yang mendadak tersebut. Kembali ke masa kini, malam harinya hujan turun dengan sangat deras, mengguyur seluruh wilayah desa Sumberbanyu. Suara rintik hujan yang menabrak atap seng terdengar sangat bising, bersahutan dengan suara guntur yang terus menyambar di langit. Di dalam kamar utama rumahnya yang terasa dingin, Winda sedang tertidur lelap sambil memeluk guling dengan rapat. Wildan kebetulan saat itu sedang keluar kamar sebentar untuk membuang air di kamar mandi belakang. Di tengah suara hujan yang lebat itu, Winda tiba-tiba terbangun karena telinganya mendengar suara ketukan yang sangat keras dari arah kaca jendela kamarnya. Suara ketukan beruntun itu terdengar kasar, seolah ada seseorang yang sengaja memukul kaca jendela dari area halaman luar rumah. Winda membuka matanya perlahan dan mengubah posisinya menjadi duduk di atas pinggiran kasur. Ia menatap lekat-lekat ke arah jendela kaca yang saat ini tertutup rapat oleh tirai tipis. Hati Winda mulai merasa sangat gelisah dan ketakutan karena tidak mungkin ada tamu datang mengetuk jendela saat hujan badai di tengah malam. Ia mengumpulkan keberaniannya untuk turun dari ranjang dan berjalan pelan mendekati jendela tersebut. Dengan tangan yang sedikit bergetar menahan hawa dingin ruangan, Winda menyibakkan tirai kain itu sedikit saja untuk melihat kondisi di arah luar. Sebuah kilatan petir terang tiba-tiba menyambar dan menerangi seluruh area luar rumah dengan jelas. Bersamaan dengan cahaya petir yang menyilaukan mata itu, Winda melihat sosok kuntilanak Mira sedang berdiri tegap tepat di balik kaca jendelanya. Wajah sosok kuntilanak itu terlihat sangat hancur berantakan dan dipenuhi banyak luka sobekan parah. Darah kental berwarna merah gelap terus mengalir deras, membasahi kulit wajahnya yang sangat pucat. Mata sosok kuntilanak itu melotot marah, menatap lurus menembus kaca jendela, seolah ingin menerkam tubuh Winda saat itu juga. Tubuh Winda langsung membeku kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali dari tempatnya berdiri. Ia bahkan tidak sanggup berteriak minta tolong karena tenggorokannya mendadak terasa sangat kering, tercekik ketakutan. Tiba-tiba saja, sebuah suara berat dan menyeramkan terdengar jelas, merasuk langsung ke dalam lubang telinga Winda.
Suara itu dengan mudahnya mengalahkan suara hujan deras di luar sana. Sosok kuntilanak itu mulai berbicara kepada Winda dengan nada suara yang dipenuhi amarah dan dendam kesumat. Kamu udah berani rebut suamiku. Kamu juga udah berani ambil anakku dari tanganku. Kamu perempuan jahat yang sengaja mau hancurin keluargaku. Suara sosok kuntilanak itu menggema pelan, namun kalimatnya sangat tajam menyayat hati Winda. Mendengar tuduhan kejam langsung dari makhluk gaib tersebut, pertahanan mental Winda akhirnya runtuh seketika tanpa sisa. Air matanya langsung pecah, mengalir deras membasahi kedua pipinya yang memucat. Winda segera melangkah mundur perlahan, menjauhi jendela kaca tersebut, lalu berlari cepat menuju ranjang untuk menggendong Ali. Ia memeluk erat tubuh bayi kecil itu ke dalam dadanya untuk melindunginya dari bahaya. Winda menangis histeris ketakutan sambil merosot jatuh dan duduk di atas lantai kamar yang dingin. Astagfirullah, maafin aku mbak. Sumpah demi Tuhan aku benar-benar gak tahu apa-apa soal masa lalu kalian di rumah ini. Aku juga gak ada niat sama sekali buat ngerebut Mas Wildan atau anak kamu. Tolong banget jangan ganggu aku sama Ali mbak. Winda berteriak memohon ampun dengan suara serak, sambil terus menangis terseduh-seduh. Tubuhnya menggigil hebat memeluk Ali, yang untungnya masih tertidur lelap tanpa terganggu suara ibunya. Winda merasa sangat bersalah, sekaligus sangat ketakutan menghadapi amarah sosok kuntilanak di luar jendelanya itu. Suara tangisan Winda yang sangat kencang menembus pintu itu ternyata terdengar oleh Wildan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pria itu langsung berlari tergesa-gesa menyusuri lorong dan masuk ke dalam kamar utama. Wildan sangat terkejut melihat istrinya duduk meringkuk menangis di lantai sambil memeluk Ali erat-erat. Ia buru-buru mendekati istrinya, lalu ikut berjongkok merangkul pundak Winda dengan raut wajah panik. Astaganda, kamu kenapa tiba-tiba nangis kencang begini di bawah lantai? Ada apa sih sebenarnya? Kok kamu kelihatan ketakutan banget sampai meluk Ali kencang begitu? Tanya Wildan dengan nada suara yang sangat cemas melihat kondisi memprihatinkan istrinya. Winda terlonjak kaget mendengar suara suaminya yang datang tiba-tiba. Ia langsung menoleh cepat ke arah jendela kaca di ujung kamar. Sosok kuntilanak berwajah hancur tadi ternyata sudah hilang terbawa derasnya hujan malam, hanya menyisakan bayangan tetesan air hujan di luar kaca. Winda kembali menatap wajah suaminya yang penuh kekhawatiran malam itu. Ia tahu betul kalau Wildan sangat benci dan tidak pernah percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan cerita gaib. Winda akhirnya memutuskan untuk berbohong demi menutupi kejadian sebenarnya, agar suaminya itu tidak menjadi panik dan marah-marah di tengah malam begini. Gak ada apa-apa kok mas, aku cuma lagi sedih aja perasaannya malam ini. Tadi waktu bangun tidur lihat hujan deras banget di luar. Aku langsung kepikiran terus sama ibuku di kampung. Aku kangen banget sama ibuku mas, makanya aku sampai nangis sedih begini. Jawab Winda beralasan, sambil mengusap air matanya kasar dan menundukkan kepalanya menghindari tatapan mata Wildan. Wildan menghela nafas panjang, merasa lega, lalu mengusap rambut istrinya dengan sentuhan yang lembut. Ia merasa bersalah melihat Winda harus menanggung beban berat mengurus pekerjaan rumah dan anak bayinya sendirian sampai merasa kesepian begini. Ya ampun, Da, aku kira kamu kenapa-napa tadi sampai nangis begitu. Udah ya, kamu jangan nangis lagi sekarang. Besok-besok kalau pabrik lagi libur kerja, aku janji bakal antar kamu pulang nengok ibumu di rumah. Sekarang mending kita pindah tidur ke atas kasur lagi aja ya. Lantai ini hawanya dingin banget loh, apalagi buat badannya Ali. Bujuk Wildan menenangkan istrinya dengan sabar. Winda hanya merespons dengan anggukan kepala pelan, lalu membiarkan Wildan memapah tubuhnya, berdiri menuju kasur. Meski ia berhasil menutupi kejadian aslinya dengan sangat rapi dari Wildan, batin Winda terus saja dihantui oleh rasa gelisah yang teramat sangat. Teror sosok kuntilanak Mira di rumah Wildan semakin menjadi-jadi setiap harinya. Suasana di dalam rumah berubah sangat mencekam dan menakutkan, terutama saat malam hari tiba. Winda yang masih trauma berat, perlahan mulai kehilangan ketenangan batinnya. Ia menjadi sangat sensitif dengan suara sekecil apapun dan sering terbangun gemetar di tengah malam. Setiap kali berjalan sendirian ke dapur, Winda selalu merasa ada sepasang mata gaib yang sedang mengawasi gerak-geriknya dari belakang. Wildan yang melihat perubahan drastis istrinya, terus berusaha keras menenangkan Winda. Pria itu selalu meyakinkan bahwa semua ketakutan tersebut hanyalah ilusi semata akibat Winda terlalu lelah mengurus rumah dan menjaga bayi mereka seharian penuh. Udah Landa, kamu itu gak usah mikir yang aneh-aneh terus tiap malam. Rumah kita ini aman-aman aja kok dari dulu.
Kamu tuh cuma kecapean, kurang tidur. Makanya pikirannya jadi gampang ngelantur kemana-mana. Ucap Wildan mencoba menenangkan istrinya saat mereka duduk bersama di ruang tengah. Tapi aku beneran ngerasa gak enak terus mas perasaannya. Hawanya di rumah ini tuh beda banget akhir-akhir ini. Bikin merinding terus tiap mau jalan sendirian. Kamu ngerasain juga kan kalau rumah kita sekarang jadi jauh lebih dingin dari biasanya? Balas Winda dengan raut wajah cemas sambil memeluk bantal sofa. Wildan menghela napas panjang mendengar keluhan istrinya tersebut. Ia tidak mau memperpanjang perdebatan karena merasa sangat lelah setelah bekerja di pabrik. Pria itu lebih memilih diam dan melanjutkan menonton televisi. Meskipun di dalam hatinya, ia sama sekali tidak bisa memungkiri bahwa suhu udara di rumahnya memang terasa lebih dingin secara tidak wajar. Di sisi lain rumah, Butina justru menunjukkan gelagat yang semakin aneh dan sangat mencurigakan. Wanita parubaya itu kini lebih sering mengurung diri rapat-rapat di dalam kamarnya sejak kejadian penampakan malam itu. Ia selalu menolak keluar kamar, kecuali untuk mengambil makanan atau pergi ke kamar mandi. Butina merasa sangat ketakutan karena ia terus merasa diawasi oleh tatapan dari sosok kuntilanak yang berdiri diam di sudut ruangan gelap. Rasa takut yang sangat besar membuat Butina sering meringkuk di atas kasurnya sambil menutup telinga rapat-rapat. Kondisi tidak wajar itu semakin diperparah dengan munculnya gangguan aneh yang menyerang penciuman mereka. Udara dingin sering datang secara tiba-tiba di berbagai sudut rumah dan selalu diikuti oleh kemunculan bau anyir darah segar yang sangat menyengat hidung. Bau busuk yang membuat mual itu sering membuat mereka bertiga tidak bisa tidur dengan tenang setiap malamnya. Wildan yang awalnya sangat keras kepala dan selalu menolak percaya pada hal-hal gaib, perlahan mulai merasakan sendiri hawa aneh tersebut. Kejadian aneh yang terjadi berulang kali mulai meruntuhkan pemikirannya yang selama ini selalu ia pertahankan. Keraguan di hatinya membesar saat ia mendapati kejadian tidak wajar pada suatu malam. Wildan yang saat itu ingin mengambil air minum di dapur, tidak sengaja mendengar suara dari arah kamar ibunya. Langkah kakinya terhenti tepat di depan pintu kamar Butina yang tertutup rapat. Dari celah pintu kayu tersebut, Wildan bisa mendengar dengan jelas suara ibunya sedang berbicara sendiri sambil menangis ketakutan. "Udah, jangan ganggu aku lagi. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Tolong pergi jauh-jauh dari rumah ini," ucap Butina berulang kali dengan suara bergetar dari dalam kamarnya. Wildan merasa jantungnya berdebar kencang mendengar racauan ibunya yang terdengar sangat putus asa. Ia tahu ibunya tidak sedang menelpon siapapun karena ibunya tidak memiliki telepon sama sekali. Pria itu perlahan menyadari bahwa ibunya sedang berinteraksi dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan matanya. Wildan memilih untuk tidak masuk dan segera kembali ke kamarnya sendiri dengan pikiran yang sangat kacau balau. Kenyataan bahwa rumah yang ia tinggali mulai dikuasai oleh kekuatan gaib membuat dadanya terasa sesak oleh rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan. Kondisi rumah yang terus diteror oleh hawa mencekam akhirnya berdampak buruk pada keluarga tersebut. Hubungan antara Wildan dan Winda mulai memanas dan sering diwarnai perdebatan keras di dalam kamar mereka. Rasa takut Winda yang sudah mencapai batas maksimal membuatnya tidak tahan lagi tinggal di rumah tua itu. Winda terus mendesak suaminya agar mereka segera pindah mencari kontrakan baru atau pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. "Mas, aku udah bener-bener gak kuat lagi kalau harus terus-terusan tinggal di rumah ini. Kita pindah aja ya mas, cari kontrakan kecil di desa sebelah juga gak apa-apa. Kasian Ali kalau harus ikut ngerasain hawa gak enak begini tiap malam. Nanti anaknya gampang sakit," bujuk Winda memohon sambil menarik pelan lengan suaminya. "Kamu itu gampang banget ngomong pindah rumah, nda. Emangnya cari kontrakan baru terus pindah barang-barang itu gampang dan gak butuh uang banyak? Uang gajiku dari pabrik itu cuma cukup buat makan kita sehari-hari sama beli kebutuhan susunya Ali," jawab Wildan dengan suara meninggi karena merasa pusing ditekan terus-menerus. Perdebatan suami istri itu ternyata didengar oleh Butina yang kebetulan sedang berdiri di balik pintu kamar mereka. Wanita tua itu langsung membuka pintu dan masuk dengan wajah yang terlihat sangat marah. Butina menolak keras rencana Winda untuk pindah meninggalkan rumah ini. "Gak ada yang boleh pindah dari rumah ini sampai kapanpun. Ini rumah keluarga kita dari dulu. Masa cuma gara-gara ketakutan gak jelas kalian mau kabur begitu aja ninggalin rumah ini kosong? Pokoknya ibu gak setuju kalau kalian mau pergi dari sini," bentak Butina menatap tajam ke arah Winda. Butina menolak keras rencana kepindahan itu bukan hanya karena ia sayang pada rumahnya, melainkan karena ia memiliki alasan tersembunyi yang sangat gelap. Ia sangat takut jika mereka pindah dari rumah itu, para tetangga desa akan semakin curiga
dan kebohongan masa lalunya terkait kematian Mira perlahan akan terbongkar secara memalukan. Tapi Bu, di rumah ini tuh udah nggak aman buat kita semua. Ibu sendiri kan juga sering ketakutan di dalam kamar sendirian akhir-akhir ini. Emangnya Ibu mau kita semua celaka di sini? Balas Winda berani melawan ucapan mertuanya karena sudah terlanjur sangat ketakutan. Suasana di dalam kamar utama itu berubah menjadi sangat tegang dan panas akibat perdebatan sengit antara Winda dan Butina. Malam berikutnya tiba menyelimuti rumah keluarga Wildan dengan suasana yang jauh lebih sunyi dan gelap dari biasanya. Angin malam di luar rumah tidak berhembus sama sekali. Di dalam kamarnya yang tertutup sangat rapat, Butina sedang tertidur di atas kasur kayunya. Namun, tidurnya sama sekali tidak nyenyak malam itu. Tubuhnya berkeringat meski udara malam sedang dingin. Wanita parubaya tersebut tiba-tiba sudah berada di dalam sebuah alam mimpi yang sangat mengerikan. Di dalam mimpinya, Butina berdiri sendirian di tengah sebuah ruangan kosong yang berukuran sangat sempit dan kotor. Dinding ruangan itu terkelupas parah, dipenuhi bercak air dan noda kotoran hitam. Lantai ruangan tersebut dipenuhi oleh genangan darah merah gelap yang masih sangat segar dan basah. Udara di dalam ruangan mimpi itu terasa sangat pengap, basah, dan sangat berat untuk dihirup oleh paru-paru. Hidung Butina juga langsung diserang oleh bau anyir darah yang amat pekat. Bau amis itu terasa sangat tajam, membuat perutnya langsung merasa mual hebat ingin muntah. Butina mencoba melangkah pergi dari ruangan kotor tersebut, namun kedua kakinya terasa sangat kaku. Kakinya sangat berat, seperti menempel kuat pada lantai yang basah, membuat ia tidak bisa bergerak 1 cm pun dari tempatnya berdiri. Di tengah usahanya yang sia-sia untuk menggerakkan kaki, pandangan mata Butina tiba-tiba menangkap sebuah pergerakan dari sudut ruangan yang sangat gelap. Sesosok tubuh wanita dengan pakaian putih kusam merangkak keluar perlahan dari area yang kurang cahaya tersebut. Mata Butina melotot lebar dan napasnya langsung tertahan saat menyadari sosok yang merangkak itu adalah kuntilanak Mira. Wajah kuntilanak itu terlihat sangat hancur berantakan. Luka sobek terbuka lebar di bagian pipi dan dahinya memperlihatkan daging yang memucat. Darah kental terus menetes deras dari luka-luka di wajahnya, jatuh bercampur dengan genangan darah di bawah lantai. Belatung-belatung berwarna putih menggeliat keluar masuk dari lubang matanya yang sudah kosong. Sosok mengerikan itu merangkak dengan gerakan patah-patah mendekati kaki Butina. Mulutnya yang hancur terbuka sangat lebar, namun tidak mengeluarkan suara tangisan atau teriakan sama sekali. Butina ingin berlari kencang menjauh dan berteriak memanggil bantuan, tetapi tubuhnya lumpuh total. Tenggorokannya terkunci rapat di dalam mimpi buruk tersebut, sehingga tidak ada suara apapun yang bisa keluar. Sosok itu merangkak semakin dekat, hingga tangannya yang pucat berlumuran darah hampir menyentuh ujung kaki telanjang Butina. Tepat saat jari-jari tangan dingin kuntilanak itu menyentuh kulit kakinya, mata Butina langsung terbuka lebar menatap langit-langit kamarnya. Ia terbangun secara paksa dari mimpi buruknya dengan napas terengah-engah dan dada yang bergerak naik turun sangat cepat. Keringat dingin membasahi seluruh wajah, leher, dan pakaian tidurnya sampai benar-benar basah kuyup. Butina berteriak kencang memanggil nama anaknya untuk memecah kesunyian malam di dalam rumah tersebut. Suara teriakannya terdengar sangat panik, nyaring, dan penuh ketakutan. Teriakan keras itu langsung membuat Wildan yang sedang tidur di kamar utama ikut terbangun kaget dari tidurnya. Pria itu segera melompat turun dari kasur, meninggalkan Winda yang tampaknya masih tertidur pulas di samping bayi mereka. Wildan berlari cepat menyusuri lorong rumah yang gelap dan langsung membuka pintu kamar ibunya dengan sedikit kasar. Ia melihat ibunya sedang duduk gemetar hebat di atas kasur sambil memeluk bantal guling erat-erat ke depan dadanya. Wajah ibunya terlihat sangat pucat pasi tanpa warna merah darah sedikit pun. "Ibu, kenapa teriak-teriak kenceng banget malam-malam begini? Ada apa, Bu? Ada yang sakit badannya? Atau ada orang yang masuk ke kamar?" tanya Wildan sambil duduk di pinggir kasur dan memegang kedua pundak ibunya yang terus bergetar hebat. "Itu Dan, si Mira ada di sini tadi. Ibu baru aja mimpi didatengin sama dia di tempat yang serem banget. Wajahnya hancur, banyak darahnya, terus bau amis. Terus dia merangkak pelan-pelan mau nangkap kaki ibu dari bawah. Ibu takut banget Dan. Dia pasti beneran mau balas dendam sama ibu gara-gara urusan kemarin," jawab Butina dengan suara menangis ketakutan dan napas yang masih tersengal-sengal menahan tangis. "Astaga ibu, itu kan cuma mimpi buruk doang. Nggak ada apa-apa kok di kamar ini. Pintunya juga masih kekunci rapat dari dalam tadi.
Ibu pasti kecapean aja mikirin yang aneh-aneh dari kemarin. Makanya sampai ke bawah mimpi serem begini tidurnya. Udah, ibu tenang dulu aja sekarang. Tarik napas yang panjang biar hatinya lebih tenang, ucap Wildan mencoba menenangkan ibunya dengan nada suara yang lembut sambil mengusap punggung ibunya pelan. Namun sebelum Bu Tinah sempat membalas ucapan anak laki-lakinya itu, sebuah suara benturan yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari arah dapur rumah mereka. Suara benda logam berjatuhan ke lantai ubin terdengar sangat bising dan mengagetkan mereka berdua secara bersamaan. Suara panci besi yang jatuh berantakan itu membuat suasana rumah yang sepi menjadi sangat mencekam dalam hitungan detik, menghilangkan rasa aman yang baru saja Wildan ucapkan. Suara apaan itu, Dan, yang jatuh di dapur malam-malam begini? Coba kamu periksa sana ke arah belakang sekarang. Ibu takut kalau ada orang jahat yang sengaja masuk rumah kita buat maling. Suruh Bu Tinah sambil menarik lengan baju paus anak laki-lakinya itu dengan tenaga yang kuat. Iya, Bu, palingan cuma tikus lewat atau kucing liar yang masuk nyari makan, terus nggak sengaja nyenggol tumpukan panci di rak piring. Bentar ya, aku ke dapur dulu buat ngecek keadaannya. Ibu diam duduk di sini aja dulu ya, jangan kemana-mana sendirian. Jawab Wildan lalu berdiri dari kasur ibunya, bersiap pergi keluar. Wildan berjalan pelan keluar dari kamar ibunya, menuju area dapur yang letaknya berada di bagian paling belakang rumah. Bu Tinah pada akhirnya menolak diam dan memilih untuk ikut berjalan merapat di belakang punggung Wildan. Ia merasa jauh lebih takut dan gelisah jika harus berdiam diri sendirian di dalam kamarnya setelah mengalami mimpi yang sangat mengerikan tadi. Saat mereka berdua melangkah semakin dekat ke arah pintu dapur, tiba-tiba saja sebuah bau yang sangat menyengat masuk memenuhi lubang hidung mereka berdua. Bau anyir darah segar yang sangat tajam menyelimuti udara di sekitar dapur dengan cepat. Bau amis itu membuat perut mereka langsung merasa mual secara tiba-tiba karena tidak kuat menahannya. Wildan segera menyalakan sekelar lampu dapur dan matanya langsung mencari-cari sumber suara barang jatuh tadi. Ia melihat ada 3 buah panci besi memasak yang sudah tergeletak berantakan di atas lantai keramik dapur. Letaknya jauh terlempar dari posisi rak piring kayu. Tuh kan benar, Dan, ada panci yang jatuh ke lantai. Tapi kok bau darahnya kuat banget sih di ruangan ini? Coba kamu cari yang benar di bawah situ. Jangan-jangan ada tikus mati yang badannya berdarah di kolong lemari dapur atau di sela-sela bawah kompor gas. Ucap Bu Tinah sambil menutup hidungnya rapat-rapat menggunakan telapak tangan karena tidak tahan dengan bau amis tersebut. Wildan berjongkok perlahan dan melihat ke bagian bawah meja makan kayu serta kolong rak piring gelap di sudut dapur. Ia memeriksa setiap celah sempit dengan sangat teliti untuk mencari keberadaan tikus mati atau hewan liar yang mungkin menabrak panci tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Ia memindahkan beberapa sapu dan kain lap kotor yang ada di lantai, memastikan tidak ada bangkai hewan yang tersembunyi. Namun, setelah memeriksa bagian bawah berulang kali, Wildan sama sekali tidak menemukan ada hewan mati, jejak kaki berlumpur, atau bekas tetesan darah hewan di seluruh area lantai dapur. Dapur itu bersih rapi dari keberadaan hewan apapun. Namun, bau anyir darah segar itu justru terasa semakin pekat memuasai seluruh ruangan dapur mereka. Nggak ada apa-apa kok, Bu, di bawah meja ini. Nggak ada tikus mati atau kucing liar yang masuk ke dalam dapur kita malam ini. Panci ini kayaknya jatuh sendiri, karena posisinya miring taruhnya di rak atas. Jawab Wildan sambil berdiri meluruskan kaki dan merapikan kembali panci besi tersebut satu persatu ke tempat asalnya. Belum selesai Wildan menyusun panci-panci logam tersebut secara rapi, perhatian mereka berdua tiba-tiba teralihkan oleh kemunculan sebuah suara asing lain. Dari arah ruang tamu yang terletak di bagian paling depan rumah, terdengar suara tangisan seorang wanita yang sangat menyayat hati. Suara tangisan tersebut terdengar sangat sedih, menggema pelan, dan dipenuhi dengan rasa penderitaan yang mendalam. Suaranya terus berulang memecah kesunyian malam di rumah tua tersebut. Itu suara istrinya kamu si Winda bukan sih, yang lagi nangis di ruang tamu? Ngapain dia malam-malam nangis sendirian di depan sana, Dan? Ayo, kita berdua lihat ke depan sekarang aja. Ibu perasaannya jadi gak enak banget dengar suara tangisannya yang aneh begitu. Ajak Bu Tinah dengan raut wajah yang berubah menjadi semakin panik dan ketakutan. Wildan menganggukkan kepalanya dengan cepat menyetujui ucapan ibunya tersebut. Ia juga merasa sangat khawatir mendengar suara tangisan istrinya yang menangis tidak wajar di tengah malam buta begini. Wildan dan Bu Tinah segera berjalan tergesa-gesa meninggalkan ruangan dapur yang bau, menyusuri kembali lorong panjang rumah menuju arah ruang tamu.
Bau anyir darah segar yang tadi berpusat di dapur ternyata terus mengikut menempel di belakang langkah kaki mereka berdua sampai ke area depan rumah. Saat mereka akhirnya tiba di batas ruang tamu yang agak gelap karena lampu sengaja dimatikan, langkah kaki Wildan dan Butina terhenti seketika secara bersamaan. Di atas kursi sofa panjang ruang tamu tersebut, mereka melihat Winda sedang duduk diam sendirian dalam kondisi posisi tubuh yang sangat tidak biasa. Winda duduk menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah lututnya, hingga keseluruhan wajahnya sama sekali tidak terlihat oleh Wildan dan Butina. Rambut pendeknya jatuh lurus menutupi bagian sisi depan wajah kepalanya. Tubuh Winda bergetar hebat saat ia menangis terseduh-seduh sambil kedua tangannya mencengkeram lutut kakinya sendiri dengan sangat kuat. Suara tangisannya terdengar sangat keras, memantul menabrak dinding kayu ruang tamu yang sepi tanpa suara kendaraan dari luar rumah. "Nda, kamu ngapain malam-malam duduk sendirian nangis di ruangan gelap ini? Kamu kenapa sayang? Ada yang sakit badannya? Atau ada kejadian apa di kamar sampai kamu nangis kencang begini ke depan?" Panggil Wildan dari jarak sekitar 3 langkah sambil menatap cemas ke arah tubuh istrinya. Namun Winda sama sekali tidak bergerak untuk merespons atau menjawab sedikit pun panggilan dari suaminya tersebut. Ia tetap duduk diam merunduk dan terus saja menangis tanpa henti dengan suara yang perlahan menjadi semakin keras, sama sekali tidak memperdulikan kehadiran suaminya maupun mertuanya yang berdiri di dekatnya. Wildan mengulurkan tangan kanannya, lalu menyentuh pelan bahu istrinya yang sedang bergetar hebat karena menangis. "Nda, kamu kenapa sih dari tadi? Coba lihat aku bentar sini. Jangan nunduk terus kayak gini. Kamu bikin aku sama ibu jadi takut kalau kamu diam aja begini." Panggil Wildan dengan suara lembut, mencoba membujuk istrinya agar mau berbicara. Sentuhan tangan Wildan di bahunya membuat Winda berhenti menangis secara tiba-tiba. Winda mengangkat kepalanya dengan gerakan yang sangat lambat dan terlihat sangat kaku. Wildan langsung menahan napasnya dan melangkah mundur saat melihat wajah istrinya dari jarak dekat. Kedua mata Winda menatap tajam ke arah Wildan dengan sorot mata kemerahan yang sangat menakutkan. Bibir Winda perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman yang teramat lebar, memanjang tidak wajar sampai hampir menyentuh kedua telinganya. Wajah istrinya tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Winda kemudian mulai tertawa cekikikan, memecah keheningan ruang tamu. Suara tawanya terdengar sangat berat, serak, dan menggema parah. Itu sama sekali bukan suara asli milik istrinya, melainkan suara yang sangat ia kenali dari masa lalu. Arwah Mira telah merasuki tubuh Winda secara penuh malam itu. "Istrimu gak kenapa-kenapa dan kamu gak usah khawatir sama dia. Aku yang ada di sini sekarang," ucap Winda dengan suara berat milik arwah Mira sambil terus menatap Wildan dengan senyuman lebarnya. Wildan merasa jantungnya seakan mau lepas mendengar suara mendiang istri pertamanya keluar dari mulut Winda. Tubuhnya langsung membeku dan lidahnya terasa sangat keluh untuk menjawab. Pandangan mata Winda kemudian beralih menatap tajam ke arah Butina yang berdiri gemetar di belakang punggung Wildan. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang udah kamu lakuin ke aku, Tina? Kamu kan yang sengaja datang ke rumah dukun buat nyantet aku sampai mati," lanjut arwah Mira dengan nada suara yang dipenuhi amarah dan dendam kesumat. Wildan menoleh cepat ke arah ibunya dengan raut wajah terkejut luar biasa. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut makhluk gaib tersebut. "Ibu beneran lakuin perbuatan jahat itu ke Mira? Ibu tega nyantet istriku sendiri sampai dia mati pas melahirin Ali?" tanya Wildan dengan suara tinggi bercampur amarah menatap langsung ke mata ibunya. Butina langsung merasa lemas seluruh badannya mendengar pertanyaan anaknya. Pertahanan dirinya runtuh dan ia jatuh bersimpu di atas lantai keramik ruang tamu. Wanita parubaya itu menangis sejadi-jadinya sambil menangkupkan kedua tangannya memohon ampun di depan kaki Wildan. "Maafin ibu dan ibu beneran hilaf waktu itu. Ibu ngelakuin ini semua demi kebaikan masa depan kamu juga. Ibu capek banget lihat kamu hidup susah, jadi buruh pabrik terus. Ibu pengen kamu cepet nikah sama Winda yang anaknya juragan kaya raya. Makanya ibu terpaksa nyingkirin Mira biar kamu bebas dari kemiskinan." Tangis Butina dengan suara putus asa mengakui semua kejahatannya secara terbuka. Pengakuan mengejutkan itu membuka kembali jalan cerita kelam yang terjadi pada beberapa bulan lalu saat Butina merencanakan niat jahatnya. Demi menyingkirkan menantu miskinnya dari rumah, Butina diam-diam mendatangi rumah seorang dukun ilmu hitam sakti bernama Mbah Jarwo yang letaknya jauh dari desa mereka. Ia menceritakan semua rasa bencinya dan meminta Mbah Jarwo mengirimkan santet mematikan untuk segera membunuh Mira. Mbah Jarwo menyanggupi permintaan jahat tersebut tanpa ragu. Namun, ia menetapkan sebuah syarat utama yang sangat berat untuk dipenuhi oleh Butina.
Dukun itu menjelaskan bahwa santet bernama buntel mayit itu hanya bisa bekerja ampuh jika menggunakan potongan kain kafan dari orang yang baru saja meninggal dunia pada hari itu juga. Tekad Butina sudah sangat bulat karena hatinya sepenuhnya dibutakan oleh keserakahan harta dan kebencian kepada Mira. Pada tengah malam yang sangat sunyi dan gelap, Butina nekat pergi sendirian menyusuri jalanan desa menuju area pemakaman umum Desa Sumberbanyu. Ia membawa sebuah cangkul kecil dan gunting besi dari rumahnya. Ia mencari dengan teliti makam salah satu warga desa yang kebetulan baru saja dikuburkan pada sore harinya. Dengan menggunakan cangkul kecil dan kedua tangannya langsung, Butina menggali tanah kuburan yang masih sangat basah itu dengan gerakan tergesa-gesa. Setelah berhasil menggali cukup dalam dan menyentuh jasad di dalam liang lahat, Butina langsung memotong sebagian kain kafan mayat tersebut menggunakan guntingnya. Ia mengambil kain kotor itu, lalu segera menimbun kembali makam tersebut secara rapi, agar tidak ketahuan oleh warga desa keesokan paginya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Butina langsung kembali mendatangi rumah Mbah Jarwo malam itu juga untuk menyerahkan potongan kain kafan tersebut. Sang dukun menerima syarat santet itu dengan senyuman puas di wajahnya. Proses ritual santet pun segera dipimpin langsung oleh Mbah Jarwo di dalam ruangan khususnya yang sempit. Di tengah kepulan asap kemenyan yang sangat pekat dan berbau menyengat, sang dukun mulai membacakan mantra-mantra mematikan sambil duduk bersila di lantai. Mbah Jarwo mengambil sebuah boneka kecil yang terbuat dari tanah liat, lalu membungkus boneka tersebut dengan sangat rapat menggunakan kain kafan curian milik Butina. Santet buntel mayit itu kemudian dikirimkan langsung menembus malam untuk menggerogoti tubuh Mira. Ilmu hitam tersebut bekerja sangat cepat menghancurkan organ dalam Mira dan akhirnya membuat nyawa wanita malang itu melayang tepat setelah ia melahirkan Ali. Kembali ke suasana ruang tamu yang sangat mencekam pada malam itu, Wildan hanya bisa berdiri kaku mendengar semua pengakuan memilukan tersebut. Ia menatap ibunya yang menangis di lantai dengan perasaan hancur, sangat kecewa, dan marah yang bercampur aduk menjadi satu kesatuan. Pria itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasib malang keluarganya. Di atas sofa, sosok arwah Mira di dalam tubuh Winda kembali tertawa cekikikan dengan suara yang sangat keras. Tawa beratnya terdengar jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, menggema memenuhi seluruh sudut ruangan rumah tua tersebut. Kemarahan arwah Mira di dalam tubuh Winda akhirnya benar-benar mencapai puncaknya pada malam itu. Setelah membongkar semua rahasia kelam dan mendengar pengakuan jujur langsung dari mulut Butina, rasa dendam kesumat yang tersimpan selama ini perlahan menguasai seluruh ruangan. Sosok Winda yang sedang duduk di atas sofa tiba-tiba berhenti tertawa cekikikan. Wajahnya berubah menjadi sangat kaku dan tatapan matanya yang berwarna kemerahan menyorot tajam penuh kebencian ke arah Butina. Butina yang masih duduk bersimpuh di atas lantai keramik hanya bisa menangis ketakutan sambil terus menangkupkan kedua tangannya ke depan dada. Wanita parubaya itu sangat menyadari bahwa nyawanya sekarang berada di ujung tanduk tanpa ada jalan keluar sama sekali. Udara di ruang tamu mendadak berubah menjadi sangat dingin seperti balok es, membuat Wildan yang berdiri di dekat sana ikut menggigil ketakutan melihat perubahan raut wajah istrinya. "Ampun Mir, ibu benar-benar minta ampun sama kamu sekarang. Ibu nyesel banget udah berbuat jahat dan nyantet kamu waktu itu. Tolong kasih ibu kesempatan buat perbaikin semuanya. Tolong banget jangan bunuh ibu malam ini." Tangis Butina memohon belas kasihan dengan suara yang sangat putus asa dan air mata yang terus mengalir deras. Namun, arwah Mira sama sekali tidak memperdulikan tangisan penyesalan tersebut. Melalui gerakan tangan Winda yang diangkat perlahan ke arah depan, tubuh Butina tiba-tiba ikut terangkat tinggi ke udara secara tidak wajar. Tubuh wanita tua itu melayang setinggi 2 meter dari atas lantai tanpa ada benda nyata yang menahannya sama sekali. Butina meronta-ronta panik, menendangkan kedua kakinya ke udara sambil terus berteriak histeris meminta tolong kepada anak laki-lakinya. "Astagfirullah ibu, udah berhenti dah. Tolong lepasin ibuku sekarang juga. Jangan sakitin ibuku kayak gini, kasihan dia." Teriak Wildan sangat panik melihat kejadian mengerikan di depan matanya. Pria itu berlari maju, berniat menarik kaki ibunya turun ke lantai. Namun, sebuah dorongan angin yang sangat kuat tiba-tiba menghempaskan tubuh Wildan ke arah belakang. Tubuh Wildan jatuh terguling di lantai, dan ia tidak bisa mendekat sama sekali karena ditahan oleh kekuatan gaib tersebut. Dengan satu gerakan tangan Winda yang dihempaskan keras ke arah samping, tubuh Butina yang melayang di udara langsung terlempar dengan tenaga penuh. Tubuh wanita parubaya itu membentur dinding tembok ruang tamu dengan suara hantaman yang sangat keras.
Benturan mematikan itu membuat beberapa tulang rusuk Butinah patah seketika, dan terdengar suara retakan tulang yang membuat Wildan memejamkan mata ketakutan. Tidak berhenti sampai di situ saja, arwah Mira terus menyiksa Butinah tanpa rasa ampun sedikitpun. Tubuh Butinah kembali ditarik melayang ke tengah ruangan, lalu dibanting lagi dengan sangat keras, menabrak dinding tembok secara berulang kali. Wildan hanya bisa menangis histeris, memegangi kepalanya di atas lantai, dan berteriak memohon ampun dari kejauhan, melihat ibunya disiksa habis-habisan tanpa bisa memberikan perlawanan fisik. Benturan terakhir yang paling keras menabrak pilar beton ruang tamu, membuat Butinah langsung memuntahkan banyak darah segar dari dalam mulutnya. Darah merah kental itu mengotori lantai keramik dan pakaian tidurnya dengan cepat. Setelah siksaan mengerikan itu selesai, tubuh Butinah jatuh terhempas berdebum ke lantai. Wanita itu tewas terbujur kaku dengan kondisi luka parah di sekujur badannya. Dendam kesumat arwah Mira akhirnya terbayar lunas malam itu. Begitu Butinah menghembuskan napas terakhirnya, hawa dingin yang mencekam di ruang tamu langsung menghilang begitu saja. Arwah Mira keluar, meninggalkan tubuh Winda seketika itu juga. Hal ini membuat tubuh Winda langsung lemas, kehilangan seluruh kesadarannya, dan jatuh pingsan di atas sofa. Wildan merangkak pelan mendekati mayat ibunya, sambil terus menangis terseduh-seduh meratapi nasib keluarganya. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa dengan perasaan hancur berantakan. Suasana rumah tua itu terasa sangat sepi dan amat tragis malam itu. Beberapa saat kemudian, Winda perlahan membuka kelopak matanya dengan kepala yang terasa sangat pusing dan pandangan yang masih cukup buram. Saat kesadarannya sudah kembali penuh, Winda sangat terkejut melihat ruang tamunya berantakan dan ada genangan darah segar di dekat kaki suaminya. "Mas Wildan, ini ibu. Kenapa banyak darahnya begini di lantai? Astaga mas, ada kejadian apa pas aku tiba-tiba pingsan tadi? Kok ibu bisa sampai luka parah begini sih badannya?" Tanya Winda dengan raut wajah kebingungan dan suara bergetar menahan rasa takut. Wildan melepaskan pelukannya dari jasad ibunya, lalu berjalan perlahan menghampiri sofa Winda. Pria itu duduk di sebelah istrinya dengan wajah yang basah oleh air mata kesedihan. "Ibu udah meninggal, ndak? Dia baru aja dibunuh sama arwahnya Mira yang tadi masuk ke dalam badan kamu. Tadi pas kamu lagi kerasukan, arwah Mira cerita semuanya dengan jelas. Ternyata selama ini ibu yang sengaja manggil dukun buat nyantet Mira sampai mati pas ngelahirin Ali." Jawab Wildan dengan suara parau, mencoba menjelaskan kebenaran menyakitkan itu kepada istrinya secara perlahan. Winda menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangan, merasa sangat terkejut dan tidak percaya mendengar fakta bahwa ibu mertuanya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Air matanya ikut menetes, menyadari rentetan kejadian horor yang terus meneror mereka selama ini bermula dari perbuatan keji tersebut. Wildan lalu memegang kedua tangan istrinya dengan sangat erat, sambil menatap dalam-dalam ke mata Winda. "Aku juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu malam ini, Nda. Aku mau jujur semuanya sekarang. Awalnya aku mau nikah cepat sama kamu, itu murni cuma karena disuruh ibu, demi harta bapak kamu aja. Biar aku bisa bebas dari hidup miskin jadi buruh pabrik kayu. Tapi sumpah demi Allah, Nda, seiring jalannya waktu, aku benar-benar sayang dan cinta tulus sama kamu dari hatiku. Kamu udah jadi istri yang baik buat aku, dan jadi ibu yang hebat banget buat nerawat Ali tiap hari." Ucap Wildan dengan nada suara penuh penyesalan, menceritakan rahasia terakhirnya. Mendengar pengakuan jujur dari suaminya, hati Winda terasa campur aduk antara rasa kecewa dan juga kasihan. Ia terdiam cukup lama untuk memproses semua kenyataan pahit yang datang bertubi-tubi malam itu. Namun Winda menatap wajah suaminya lekat-lekat dan melihat ada rasa penyesalan serta ketulusan yang sangat nyata di sana. Ia tahu suaminya sudah belajar banyak dari kejadian mematikan malam ini. "Aku jujur kecewa banget dengar niat awal kamu nikahin aku, Mas. Tapi aku juga sadar kalau aku sekarang beneran sayang tulus sama kamu dan juga anak kita Ali. Aku bakal maafin kamu dan berusaha terima semua kenyataan ini. Mulai besok pagi, kita berdua lupain aja semua masa lalu yang gelap ini ya. Kita harus secepatnya pindah dari rumah ini biar hidup kita lebih tenang ke depannya." Jawab Winda sambil membalas genggaman tangan suaminya dengan erat dan tersenyum tipis. Pagi harinya, setelah selesai mengurus proses pemakaman Butinah yang tragis, Wildan dan Winda langsung mengemasi seluruh pakaian dan barang-barang mereka tanpa ada yang tertinggal. Mereka bersepakat memutuskan untuk menjual rumah tua tersebut dengan harga yang sangat murah, lalu pergi sejauh mungkin meninggalkan desa Sumberbanyu bersama bayi Ali. Mereka melangkah pergi meninggalkan segala kenangan buruk di desa itu
demi memulai lembaran kehidupan baru yang jauh lebih damai dan sepenuhnya aman dari segala bentuk teror mengerikan di masa lalu. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.